Senang sekali saudara bisa merayakan hari yang spesial buat kita semua dan agak jarang kita kebaktian gabungan ya, Gold Coast Brisbane. Dan hari ini kita bisa merayakan Christmas dalam ibadah gabungan kita, Tuhan Yesus baik. Dan besok kita akan ada ibadah gabungan lagi di Gold Coast. Kita sudah diberkati dengan pujian, kita sudah diberkati dengan choir, dan ada banyak momen di hari ini sejak kita bangun pagi, kita menikmati hal-hal besar di hidup kita, ada suasana yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu, waktu kami di kendaraan bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Gembala katakan, iya ya, setiap kali di suasana Christmas di bulan Desember, ada sesuatu yang berbeda. Nah saudara, ini yang harus kita alami. Adakah kita menikmati sesuatu yang berbeda setiap kali kita merayakan Christmas? Sekalipun saya katakan bahwa Christmas bukan tentang suatu hari yang kita pilih, bukan tentang perayaan itu sendiri, tapi Christmas adalah tentang pribadi Yesus. Sebab kalau tanpa Kristus maka Christmas tidak pernah ada. Ya. Karena Yesus maka kita bisa merayakan Christmas itu sendiri. Dan sampai pada hari ini maka Christmas buat kita adalah sebuah kesempatan untuk kita boleh merasakan, kita boleh merenungkan kembali bagaimana sorga turun ke bumi. Bagaimana Allah turun ke bumi menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Dan mengambil peran yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Sehingga saya dan saudara hari ini bisa merayakan Christmas. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada Christmas 2021 hari ini, saya ingin bicara satu topik yang sudah sangat familiar buat kita. Tetapi firman Allah selalu memiliki makna yang baru setiap hari. Jadi sekalipun kita berulang-ulang kali menikmati, mendengarkan firman, tapi kita tetap menikmati berkat yang selalu baru. Ya, kita apalagi kita buat kita sebagian besar orang Indonesia, ya, padahal kita hampir setiap hari makan nasi tapi nggak pernah bosan, saudara ya. Makan nasi nggak pernah bosan, heran juga saya, saudara ya. Nah saudara, ini sekedar ingin membawa kita kepada satu pemahaman bahwa sesuatu yang kita dengar atau kita nikmati berulang-ulang tidak mesti membuat kita bosan. Ya, justru kenapa kita memilih itu melakukannya atau menikmati berulang-ulang, karena justru kita membutuhkannya atau kita senang menikmatinya. Demikian hari ini saya ingin bicara tentang Immanuel, God with us, the presence of God. Mari saudara, saya senang kita mengawali dengan sebuah pembacaan dalam Injil Matius, pasal yang pertama ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22, puji Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Telah sejak awal, setelah kita mulai mengerti apa arti Christmas, setelah kita mulai mengerti, mungkin bagi sebagian besar di antara kita menjadi Kristen sejak kita masih duduk di Sunday School. Atau sebagian di antara kita mengenal Christmas itu setelah dia dewasa. Tapi poin pentingnya adalah semua kita paham, kita kenal, setiap kali kita mendengar Immanuel. Kita kemudian tidak hanya sekedar mengerti definisinya, tapi saya pribadi ketika kita mendengar kata Immanuel, kita membaca Immanuel, ya, maka Immanuel itu menjadi pengalaman dalam hidup kita. Dia tidak lagi berhenti kepada definisi yang mati tentang satu konsep kehidupan, tapi Immanuel adalah satu kehidupan di dalam diri saya. Dan saya ingin berkata kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Anda sedang mengalami Immanuel itu dalam hidupmu.
Dan apakah itu sebuah klaim sepihak karena kita percaya kepada Tuhan kemudian kita berkata, iya dong aku percaya Tuhan beserta dengan saya. Sudah kita akan lihat bukti firman Allah bahwa tidak saja klaim bahwa Tuhan beserta dengan kita, tidak saja datang dari orang-orang yang percaya. Yang paling ekstrim kita temukan dalam kisah Ayub. Kisah Ayub, kalau saudara baca dalam kitab Ayub pasal yang pertama, kitab Ayub pasal yang pertama ketika Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Maka iblis berkata, baru saja keliling dunia. Lalu kemudian Tuhan bertanya, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang setia? Lalu perhatikan ayat yang ke-9. Ayat 9 dan ayat 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Perhatikan ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ternyata klaim Tuhan bersama, Tuhan ada di dalam hidup kita. Tidak hanya klaim sepihak dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan iblis pun mengakui bahwa Tuhanlah yang memagari orang-orang percaya. Katakan amin dong saudara. Artinya musuh rohani pun mengakui bahwa Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat sukses. Lalu kalau kemudian musuh rohani saja mengakui itu, masihkah kita mau berkata, Tuhan, di manakah engkau? Apakah engkau tidak memperhatikan hidupku setelah dengan semua persoalan hidup yang saya alami hari ini? Tentu saya tidak seperti itu. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa keselamatan yang kita terima adalah anugerah Tuhan, dengar baik, Immanuel menjadi pengalaman dalam hidup kita. Immanuel bukan saja tentang dia nanti akan beserta dengan kita, tapi Immanuel ada di hidup kita saat ini di dalam segala sesuatu. Adakah yang Allah tidak mengerti, adakah yang Allah tidak tahu? Sesungguhnya Immanuel tidak saja bicara tentang Allah beserta, tapi Immanuel bicara tentang Allah ada atau Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan pun memperhatikan hidup kita. Sehingga kita tidak mungkin berkata, Tuhan gak tahu, Tuhan gak melihat. Tuhan Immanuel artinya juga Tuhan ada. Itu loh, Tuhan ada. Tuhan memperhatikan setiap aktivitas rohani kita. Tuhan memperhatikan semua kehidupan kita dari bangun pagi sampai kita bangun pagi lagi. Tuhan memperhatikan. Saudara, ada banyak ayat yang bisa kita lihat menceritakan bagaimana Tuhan memperhatikan. Teristimewa bagi orang-orang yang percaya. Sebab dalam kitab Ayub tadi, kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, sudah akan temukan di sana. Tuhan sendiri katakan bahwa Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan. Jadi sekali lagi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi Anda dan saya yang menikmati anugerah Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan itu hidup, maka sekali lagi Tuhan ada di dalam hidup Anda. Tuhan bersama dengan Anda. Di dalam sebuah perumpamaan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, perumpamaan tentang talenta, kalau sudah bisa baca sendiri di sana. Tuhan berkata kepada hamba-hamba yang menerima talenta. Tuhan katakan bahwa baik sekali perbuatanmu. Engkau yang setia dari perkara-perkara yang kecil, maka terimalah tanggung jawab kepada perkara yang lebih besar. Allah memperhatikan kesetiaan. Immanuel adalah Allah ada. Allah memperhatikan kesetiaanmu, Allah memperhatikan jika engkau setia, dan Allah memperhatikan jika engkau les dalam kesetiaan, bahkan jika tidak setia sama sekali. Dan Allah memperhatikan bagi mereka yang setia, Allah ada dan Allah memberikan reward di dalam kesetiaan itu. Immanuel, Allah ada, Allah memperhatikan, Allah memperhatikan. Saudara, kita langsung lompat di dalam pembacaan berikutnya. Bilangan pasal 32 ayat 12 katakan begini. Kecuali Kaleb
bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Immanuel adalah Tuhan ada dan Tuhan memperhatikan kita ikut Tuhan apa enggak. Immanuel artinya Tuhan juga tidak hanya sekedar menemani perjalanan kita, tapi Tuhan memperhatikan apakah kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak. Apakah kita berjalan sesuai dengan iman kita atau tidak. Itu Immanuel. Kalau kita berani berkata Immanuel Tuhan beserta kita, berarti kita membuka diri kita juga dengan Allah memperhatikan detail di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan rohani kita. Itu Immanuel. Sehingga kita berhak klaim penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kenapa? Karena perjalanan kesetiaan kita yang Allah perhatian berhak atas reward. Karena perjalanan dengan sepenuh hati mengikut Tuhan berhak atas reward yang dari Tuhan. Dan dia ada, dia memperhatikan. Saudara, di dalam kitab Bilangan ketika Tuhan bicara tentang Joshua dan Kaleb. Dari sekian banyak orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang berhak sampai ke tanah Kanaan. Dari sekian banyak, 3 juta sekian orang Israel keluar dari tanah Kanaan, hanya 2 orang yang berhak sampai ke Kanaan. Kenapa? Sebab hanya 2 orang yang berjalan, yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Allah melihat siapa yang berjalan dengan sepenuh hati. Allah memperhatikan siapa yang mengikut Tuhan separuh-separuh, gak sepenuh hati. Dan karena perjalanan dengan sepenuh hati dan Allah memperhatikan dedikasi itu, maka Yosua dan Kaleb berhak sampai ke tanah Kanaan. Apa dan siapakah yang membawa mereka ke tanah Kanaan? Immanuel. Tuhan ada, Tuhan memperhatikan, Tuhan beserta. Immanuel tidak hanya tentang kalau ada teman mau melakukan perjalanan, misalnya lagi di media sosial, lagi on the way ke, langsung komennya Immanuel. 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 Allah tidak hanya menyertai kita, tapi Allah memperhatikan kehidupan kita. Dan ketika Allah memperhatikan perjalanan kesetiaan kita sesuai dengan hatinya, dan Allah memperhatikan perjalanan kita sepenuh hati, maka semua anugerah di dalam Immanuel, penyertaan Allah menjadi hak penuh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hak penuh. Kepada jemaat di Laodikia, Wahyu pasal 3 ayat 15. Wahyu 3 ayat 15. Saya suka bagian ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Adakah tersembunyi bagi Tuhan? Tuhan ada, Tuhan memperhatikan. Katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan saya percaya bahwa kalau Alkitab bicara tentang aku tahu segala pekerjaanmu, Allah tidak hanya bicara tentang profesi kita, tidak. Tentang tanggung jawab pelayanan kita, tidak. Tapi kalau Alkitab katakan aku tahu segala pekerjaanmu, Alkitab ingin mengatakan bahwa Tuhan tahu apa yang engkau lakukan, termasuk hal-hal yang paling Anda sembunyikan sekalipun. Allah tahu itu. Dan ketika dia adalah Immanuel, maka Allah tahu semua yang Anda lakukan, yang kita lakukan. Allah tahu semua pekerjaan kita. Dan di dalam pengetahuan Allah, ketika kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sekali lagi, kekayaan anugerah dari Immanuel berhak menjadi milik kita. Berhak menjadi milik kita. Itu sekilas gambaran tentang Immanuel. Allah ada, Allah memperhatikan, Allah menyertai. Allah menyertai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita lihat nubuatan tentang Natal dari kitab Yesaya. Dari kitab Yesaya sudah dinubuatkan tentang seorang anak lahir dari anak dara. Seorang perempuan, seorang
perawan akan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menyebutnya Immanuel. Saudara, saya akan membaca dari ayat yang pertama agak panjang supaya kita tahu yang melatar belakang kemudian muncul Immanuel itu ya. Perhatikan baik. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezim Raja Aram dengan Pekah bin Ramalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Perhatikan mulai ayat kedua. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz, Raja Yehuda, dan rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Ayat 4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah rezim dengan Aram dan anak Ramalia. Saat itu saudara, Ahaz dikatakan, Raja Yehuda sedang ketakutan. Kenapa? Karena musuh sedang mengelilingi mereka. Dan Alkitab menggambarkan ketika musuh mengelilingi mereka, mereka terancam dengan rasa takut. Kemudian dikatakan begini, rakyatnya gemetar ketakutan, bukan sekedar takut. Kamu takut-takut, tapi kok nggak kelihatan takutnya gitu kan. Tapi yang ini gemetar ketakutan. Seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang di tiupan, gemetar. Artinya mereka nggak main-main takutnya. Itu benar-benar ngeri, takut gitu ya. Amat sangat takut, kira-kira begitu. Lalu firman Tuhan datang kepada Yesaya diperintahkan katakan kepada Ahaz. Dan firman Tuhan datang katakan, teguhkan hatimu, tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap, yaitu kepanasan musuh. Kira-kira gitu ya. Ayat 5, oleh karena Aram dan Efraim dengan Aram Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Lalu apa hubungannya dengan kita? Saudara, semua tahu bahwa dunia belum selesai dengan pandemi. Belum selesai. Akhirnya kemudian kita memilih untuk menghadapinya. Dan kita tahu situasi pada hari ini. Dan kita pun masih mau berkata puji Tuhan, masih jauh lebih baik dibandingkan tempat-tempat yang lain. Tapi di kedalaman hati ini, kalau mau jujur, ada rasa takut. Di kedalaman hati kita ada rasa khawatir. Makanya kita pakai masker. Bukan hanya sekedar itu himbauan pemerintah, tapi iya benar, pakai masker. Ada rasa takut. Bagaimana mungkin kita merayakan Christmas dengan berita firman Allah, kesukaan besar bagi seluruh dunia. Tapi bagaimana merayakan Christmas dengan kesukaan besar kalau seolah-olah ketakutan masih sedang mengintimidasi dunia. Nah, saudaraku yang kasih dalam, saya percaya hari ini kita sedang merayakan iman kita. Kita sedang memproklamirkan iman kita. Kita mau menangkap berkat Natal hari ini menjadi sebuah kemenangan iman. Dalam pembacaan kita tadi, ketika Yehuda dalam ketakutan, firman Tuhan datang, katakan, tenang, jangan takut. Tenang, jangan takut. Ayat-ayat lain sudah kita akan baca ya, ayat-ayat lain, ayat 14 coba. Ayat 14. Sebab itu,
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pada suasana seperti ini, ketika mereka terancam, ketika mereka sedang ketakutan, firman Tuhan datang kepada mereka, jangan takut. Tetap tenang. Baru muncul pesan, ada Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Sangat sesuai dengan kondisi Christmas tahun 2021. Seolah-olah kita sedang terancam dengan suasana yang sedang merampas kebebasan kita. Dan kita berkata itu musuh. Yang merampas sukacita kita. Mau merampas rasa bahagia kita. Bahkan kita sampai-sampai gak bisa ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ada sesuatu yang membatasi, yang merampas freedom kita. Lalu muncul Immanuel. Muncul Immanuel. Saudara, itu ayat 14. Saya suka ayat yang ke-7, perhatikan. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-7. Pasal 7 ayat 7. 7 itu angka sempurna. Yesaya pasal 7 ayat 7 katakan begini. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu. Tidak akan terjadi. Satu terjemahan dikatakan begini. I, the Lord, promise that this will never happen. Di dalam rasa takut. Di tengah ancaman musuh. Rakyat sedang ketakutan. Firman Tuhan datang kepada mereka. Katakan supaya mereka tetap tenang. Supaya mereka jangan takut. Dan Alkitab katakan ancaman dari musuh itu tidak akan pernah terjadi, kata Tuhan. Lalu muncul ayat 14. Ada Immanuel. Itu pesan firman Tuhan buat kita. Hari ini ada Immanuel, ada ancaman. Iya, kita tidak bisa menyangkal. Iya, ada ancaman. Tetapi Alkitab atau berita firman Tuhan datang kepada kita hari ini. I, the Lord, kata firman Tuhan, promise that this will never happen. Haleluya. Apapun rasa takut, saudara, para ahli sepakat bahwa 85% dari dari apa yang kita takuti, itu tidak pernah terjadi. Tidak terjadi. Dan ini bukan, firman Tuhan tidak sekedar proof secara saintifik, tapi firman Tuhan, Alkitab ada jaminan. Tuhan ada, Allah ada, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan beserta. Waktu Tuhan beserta, itu yang iblis lihat. Karena engkau yang memagari Ayub. Engkau yang mengelilinginya setiap hari. Engkau yang memagari sehingga dia sukses. Engkau yang menjaga keluarganya. Karena engkau, itu janji Tuhan. Immanuel, Allah ada, Allah memperhatikan. Allah beserta dengan kita. Immanuel, di tahun 2021, Christmas 2021. Jangan takut, tetap tenang. Ada Immanuel. Allah ada, Allah hadir, Allah memperhatikan, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Kembali dalam pembacaan awal kita Matius pasal yang pertama ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Nubuatan Yesaya pasal 7 tergenapi dalam kelahiran Yesus. Dan di dalam peristiwa kelahiran Yesus, Allah menyertai kita. Itu adalah juga menjadi pengalaman kita hari ini. Allah itu Immanuel. Kita mengenal ada karakter Allah di dalam nama.
Di dalam nama Allah ada karakter Allah. Coba kita perhatikan saudara, begitu banyak. Kita suka nyanyi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita suka mengatakan Allah Jehovah Jireh, Allah mengadakan. Kita mengatakan Allah Jehovah Nisi, panji kemenangan. Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dan sekian banyak nama yang melekat di dalam diri Allah. Dan itu semua adalah karakter di dalam diri Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dia yang turun dari sorga. Dengan semua karakter di dalam nama itu. Dari sorga turun ke dunia menjadi manusia. Dan karakter itu tidak pernah lepas dari dalam dirinya. Dan ketika firman Allah berkata, engkau dan mereka akan menyebutnya Immanuel. Maka semua karakter di dalam nama itu ada mengikuti di dalam Immanuel. Jadi waktu kita berkata Immanuel, maka karakter nama-nama itu menyertai Immanuel. Allah ada. Allah memperhatikan, Allah mengerti, Allah tahu, Allah beserta dengan kita. Karena dia Allah El Shaddai, dia Allah Elohim, Allah pencipta. Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan. Itu makna Immanuel buat kita. Itu kehadiran Tuhan buat Christmas 2021. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pegang baik-baik. Immanuel bagimu sesuai dengan konteks kebutuhan di hidupmu, konteks kebutuhan di keluargamu, konteks kebutuhan di pekerjaanmu, konteks kebutuhan di lingkunganmu. Immanuel hadir di dalam dirimu untuk memberikan jawaban. Lagu yang kita nyanyi tadi, Jesus is the answer. Sebab dia Immanuel. Immanuel tidak saja untuk sebuah perjalanan kita. Tapi Immanuel, Allah memperhatikan kesetiaan. Allah memperhatikan perjalanan dengan sepenuh hati. Allah memperhatikan apa yang kita lakukan, semua pekerjaan kita. Allah yang memperhatikan. Waktu Yesus datang ke dunia, lahir sebagai manusia, pesannya Immanuel. Allah menyertai. Waktu Yesus naik ke sorga, Matius pasal yang ke-28 ayat 19 katakan begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus lahir, Immanuel. Waktu dia naik ke sorga, Immanuel. Immanuel tidak saja puji Tuhan sampai di tempat tujuan dalam perjalanan, tidak. Immanuel sampai akhir zaman, kata Yesus. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu Immanuel. Immanuel tidak hanya untuk di bulan Desember. Immanuel ada di hidup kita di bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Sampai Desember kembali. Ada Immanuel. Saya membayangkan kehidupan saya, bagaimana musuh rohani melihat, seperti halnya Ayub. Allah beserta dengannya. Allah yang memagarinya. Dan hari ini, tanggal 25 Desember 2021. Hari ini di dalam perayaan Christmas kita. Injil Lukas pasal 2 ayat 11 katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini Immanuel kembali dilahirkan dari imanmu. Hari ini Immanuel kembali diteguhkan di dalam imanmu. Hari ini Immanuel kembali dilepaskan untuk hidup kita. Untuk kita semakin mengerti. Immanuel, hidup kita ini adalah sepenuhnya di dalam Immanuelnya. Allah beserta dengan kita. Kita bangkit berdiri bersama.
sekalipun Christmas 2021 adalah Christmas yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, tahun 2020 yang lalu. Kita mungkin juga punya pengalaman yang hampir sama. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mau datang berkata kepada kita, apa yang kita takuti, apa yang sedang mengintimidasi, mengancam kita, dengar baik. Ada berita firman Tuhan. Seperti halnya umat-umat Tuhan Bani Yehuda. Mereka terancam, mereka ketakutan. Lalu firman Tuhan datang dan berkata, jangan takut, tenang, jangan takut. Dan Alkitab katakan, itu tidak akan pernah terjadi. Sebab Tuhan berjanji itu tidak akan pernah terjadi. Sebab ada Immanuel. Saudara, pada pesta perayaan Christmas hari ini, menjadi sangat berbeda mungkin kalau kita tidak menikmatinya dengan beberapa simbol perayaan. Sebab Christmas bicara tentang terang dari Kristus. Di siang hari ini kita pun akan melantunkan lagu Malam Kudus, Holy Night. Bukan tentang malamnya hari ini, tapi tentang memori dalam kelahiran Yesus. Haleluya.